Noviantia Jamin dengan NPM 020324111091. Saya mahasiswi semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Khairul Ternate. Saya di sini akan menjelaskan apa itu sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan serta fungsinya. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu telah digunakan sebagai lingua franci atau bahasa perantara di Nusantara. Penggunaan bahasa Melayu tersebar luas karena pada masa kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi mereka menggunakan bahasa Melayu dalam berkomunikasi dan perdagangan internasional. Bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bahasa Indonesia memiliki 4 kedudukan utama. Yang pertama, bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi untuk menjadi alat komunikasi antar warga negara dari berbagai daerah. Yang kedua, bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi pemerintahan seperti dokumen resmi, surat menyurat, serta pidato kenegaraan. Yang ketiga, bahasa ilmu pengetahuan. Sebagai bahasa ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia digunakan untuk penulisan buku pelajaran, jurnal ilmiah, serta penelitian. Yang keempat, bahasa komunikasi modern. Di era digital, bahasa Indonesia berkembang dalam dua media, yaitu media massa sama media sosial. Media massa seperti televisi, radio, serta surat kabar. Sedangkan media sosial yaitu digunakan di era digital seperti Instagram, TikTok, serta Twitter. Fungsi bahasa Indonesia terbagi atas 4. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia menghubungkan masyarakat dari berbagai latar belakang bahasa daerah. Yang ketiga, sebagai bahasa diplomasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam pertemuan internasional, baik dalam organisasi ASEAN maupun pertemuan bilateral dengan negara lain. Keempat atau yang terakhir, sebagai bahasa teknologi dan media digital. Dalam era globalisasi, bahasa Indonesia berkembang pesat dalam dunia digital, termasuk penerjemahan teknologi seperti aplikasi, perangkat lunak, dan website. Baiklah, itu saya sedikit penyampaian saya tentang sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan serta fungsinya. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.